Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mempunyai sebuah barang yang mahal, ketika kita mempunyai barang yang berharga, umpamanya cincin, ketika kita mempunyai cincin yang bertahtakan emas, bertahtakan berlian, dan ataupun mutiara, ataupun cincin dengan batu mulia, maka sebisa mungkin kita menempatkannya dalam wadah yang mewah juga, supaya seimbang. Barangnya mewah, wadahnya juga demikian. Atau juga ketika kita tahu bahwa ada benda suci dalam rumah kita, maka sebisa mungkin kita meletakkannya di tempat-tempat yang selayaknya. Di sana pantas benda suci itu ada. Dalam bacaan hari ini, terutama Injil, kita diingatkan bahwa ternyata roti hidup yang senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita, pada dasarnya dan pada asalnya adalah kudus dan suci. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang dipercaya dan dipanggil Tuhan untuk menerima roti hidup itu? Apakah wadah untuk menerima roti hidup itu sudah layak? Apakah hidup dan diri kita sudah layak untuk menjadi tempat bertahtanya roti hidup itu? Bagaimana caranya supaya diri kita, hidup kita sungguh layak dan pantas menjadi tempat bertahtanya roti hidup itu, yang senantiasa kita pahami, yang senantiasa kita renungkan sebagai hosti kudus ketika kita menerimanya dalam Ekaristi. Dalam Injil diingatkan ada 2 kali Yesus mengatakan barang siapa. Yang pertama adalah sesungguhnya barang siapa percaya, dan yang kedua adalah barang siapa makan. Artinya bagaimana kita bisa melayakkan diri kita adalah ketika kita percaya dan kita menerima serta memakannya. Percaya artinya itu adalah panggilan paling awal dalam hidup kita, bahwa kita diminta, kita dipanggil untuk menjadi percaya. Percaya seperti apa? Percaya yang seperti anak percaya kepada bapaknya. Kemudian dikatakan juga yang makan atau menerima roti hidup itu. Makan berarti mencerna, ada kegiatan mencerna di sana. Artinya roti hidup itu tidak hanya datang kemudian mengendap begitu saja, tetapi harus dicerna, diambil sari-sarinya, sehingga itu sungguh menjadikan diri kita layak menjadi tempat bertahtanya roti hidup itu. Kemudian bagaimana kalau hidup kita masih saja bersungut-sungut? Berarti itu seperti perlahan-lahan kita mengoleskan lumpur di dalam wadah yang seharusnya sudah suci itu. Oleh karenanya hari ini kita diingatkan kembali, kita dipanggil kembali, bahwa seharusnya roti hidup yang ada dalam diri kita, yang sudah mendarah daging dalam diri kita, harusnya juga kita bisa sebarkan pada orang lain, sehingga itu bisa berdaya ubah, minimal untuk diri kita sendiri dulu, kemudian untuk orang lain. Saya mengumpamakan bahwa roti hidup itu harus keluar, harus berkembang, harus dikaryakan, adalah seperti ini. Kalau di dalam kehidupan kita, mungkin kita mempunyai motor atau mempunyai mobil, mobilnya bagus, bensinnya full, tetapi ketika itu tidak dinyalakan, ketika itu tidak dijalankan, maka bensin itu akan tetap menjadi bahan bakar yang seperti itu. Cairan kemudian ketika dibakar ya pasti menyala. Tetapi ketika mobil dinyalakan atau motor dinyalakan, kemudian kita jalan kemana atau kita menuju ke sebuah tempat, maka hakikatnya, fungsinya dan perannya
dari bensin itu akan terlihat nyata. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa roti kudus, roti hidup itu telah kita terima, tetapi hanya kita genggam begitu saja, tanpa kita keluarkan, tanpa kita karyakan, tanpa kita ekspresikan melalui tindakan iman kita, maka itu hanya akan tetap menjadi hostia yang mungkin bermakna harusnya untuk orang lain juga, tetapi seakan-akan hanya kita yang memanfaatkannya. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa hari demi hari melayakkan diri kita, melayakkan hidup kita, sehingga Tuhan dalam rupa roti hidup itu sungguh bertahta dalam diri kita, sehingga itu mempunyai daya ubah bagi hidup kita. Dan ketika kita ekspresikan dalam bentuk ekspresi iman, maka itu juga bisa memberikan daya ubah bagi orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita.